diberikan untuk Tuhan. Amin. Oke, itu ulasan saya untuk persembahan. Nah, sekarang saya akan masuk di dalam tema khotbah kita bulan Agustus. Ini adalah tema walking in godliness atau berjalan dalam keilahiannya. Nah, untuk lebih spesifik, itu tema besarnya. Saya mengambil satu judul yang terambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Saya mengambil judul Tuhan sebagai konsep dan kenyataan. Oke, untuk lebih detailnya ayatnya banyak 13. Tapi mari kita baca supaya saudara nggak bingung. Saya tahu saudara jarang baca Alkitab di rumah. Apalagi baca 13 ayat. Saudara mungkin bisa, aduh banyakan om. Mendingan mari kita paksa kita baca bersama-sama. Ayat 1 sampai 13. 2, 3. Saudara nggak bisa lihat di sini? Bisa. Saya nggak bisa. Karena saya udah tua. Saudara mungkin lebih muda dari saya. Saudara masih bisa baca. Oke, yuk kita baca 1, 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang pada seorang. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang, mendapatkan aku di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Udah kan? Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku berkata, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu tidak ada lagi yang mendiami dan rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika masih tinggal dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Terima kasih buat antusias untuk membaca ayat yang cukup panjang. Nah, sekarang saya akan merangkum dan saya akan men-squeeze ayat ini untuk satu pengertian. Bagaimana kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yesaya masuk ke bait Allah, melihat Tuhan dan duduk di atas tahtanya yang menjulang tinggi. Dan ujung jubahnya Tuhan memenuhi seluruh bait suci. Dan kemuliaan Tuhan menyebabkan terjadinya goncangan di dalam bait Allah dan dipenuhi dengan asap. Ayat bacaan kita di atas sangat bagus untuk kita belajar dan mengerti.
bagaimana caranya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu Tuhan datang melawat kehidupan kita secara pribadi, maka kita akan mengalami banyak hal yang akan terjadi, tetapi saya akan menciutkan dengan hanya beberapa hal yang terjadi secara drastis dan radikal dan permanen. Kalau Tuhan melawat hidup kita, akan terjadi perubahan bukan yang temporary, tetapi perubahan yang akan sementara. Kalau kita punya keinginan untuk baca Alkitab, biasanya sementara, berapa minggu, berapa bulan, bosen. Contohnya kita bikin deal atau bikin waktu awal tahun. Resolution. Hampir semua kita gagal melakukannya karena keinginan kita. Waktu kita juga pada waktu kita ingin mencari Tuhan, seringkali kita juga gagal. Tetapi yang saya mengerti di sini adalah bukan Yesaya yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari Yesaya. Tuhan yang menghampiri Yesaya. Dan pada waktu Yesaya berkata melihat kemuliaan Tuhan, dia bukan berkata, nah sekarang aku percaya Tuhan. Dan. Yesaya sudah percaya Tuhan. Tetapi pada waktu kejadian ini belum dimulai, Yesaya percaya Tuhan hanya dalam pikirannya, hanya dalam konsep. Tetapi setelah Tuhan menunjukkan kemuliaannya di bait Allah, maka terjadi perubahan dalam dirinya dia lagi. Apa yang terjadi? Dia betul-betul mengalami Allah secara pribadi. Pada waktu Tuhan hanya sebagai konsep, saudara percaya ada Tuhan, saudara percaya Alkitab itu firman Tuhan, saudara percaya khotbah itu dari Tuhan, saudara percaya Tuhan bisa menyembuhkan, saudara percaya Tuhan bisa melakukan mujizat, itu konsep. Maka kita yang membentuk Tuhan, bukan Tuhan yang membentuk kita. Kenapa? Karena kita memakai standar kita untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan kita batasi dengan pengertian kita. Dia tidak melakukan perubahan drastis, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang mengalami Tuhan karena second or third generation. Mereka menerima warisan iman, kamu dipaksa untuk baca Alkitab, kamu dipaksa untuk berdoa. Seringkali kita belum mengalami Tuhan sehingga kepercayaan kita kepada Tuhan hanya konsep, oh ada Tuhan, oh ada luar biasa Tuhan. Sesungguhnya kita punya Tuhan yang amat sangat berkuasa dan yang sangat mau menolong kita. Dan yang sangat mau memimpin hidup kita. Dan yang sangat mau memberikan semua keberadaannya kepada kita. Tetapi seringkali kita membatasi Tuhan dengan pola pikir kita. Dengan pendidikan kita. Dengan budaya kita. Dengan apa yang kita alami sehari-hari. Banyak orang yang mencoba untuk menjadi beragama. Mereka datang ke gereja. Mereka mulai berdoa, mereka percaya Alkitab. Kenapa? Karena mereka punya embel-embel. Oh, aku punya kebutuhan supaya sakitku disembuhkan. Oh, aku butuh kebijaksanaan. Karena hidupku ini susah, aku pengen punya jalan keluar. Katanya Alkitab bilang ada solusi, ada jalan keluar. Atau aku ingin dapat jodoh yang baik, katanya anak Tuhan baik-baik. Jadi kita punya hidden agenda walaupun kita datang ke gereja. Saya berharap saudara tidak hujan-hujan begini, saudara datang ke gereja, saudara tidak punya hidden agenda. Agenda saudara tetap satu, untuk menyembah Tuhan. Amin. Saudara, you fit God into your agenda. You fit God into your existing belief. God as a concept is much more lighter than you. Sehingga Tuhan tidak menguasai kita. Kita yang mengatur Tuhan. Di sini nggak ada ya. Nah, mari saya berikan sebuah ilustrasi. Bayangkan kalau ada seseorang pemuda menghampiri pemudi. Pemudi ini sangat kaya, punya warisan yang mungkin ratusan juta dolar. Ditabung di bank. Nah, pemuda ini tahu bahwa gadis ini sangat kaya. Nah, karena dia sangat kaya, dia datang menghampiri gadis ini. Bukan dengan cinta yang murni, tetapi dengan harapan untuk mendapatkan, enggak semuanya,
sebagian dari hartanya. Lalu mereka menikah, dan pada waktu mereka menikah, pemuda ini kecewa karena sudah tunggu sekian tahun, tunggu 10 tahun, 15 tahun, tidak ada sedikit pun uang yang digelontorkan ke dia. Apa yang terjadi? Pemuda ini meninggalkan wanita itu karena dia kecewa. Dan ini bukan cerita bohong, saudara. Bukan pengalaman saya, bukan. Saya pernah, bukan pengalaman saya pernah melayani couple yang seperti ini. Bagaimana perasaan saudara kalau jadi wanita itu? Bukan cuma merasakan satu penolakan, tapi saudara merasa sangat direndahkan. Saudara merasakan sangat satu hal yang, aduh, gue ini dianggap sebagai perdagangan. Nah, maaf, saya harus menyinggung. Banyak kali anak Tuhan datang ke Tuhan seperti ini. Dia datang kepada Tuhan karena lagi kefefet. Dia datang kepada Tuhan karena dia lagi luka. Dia datang kepada Tuhan karena dia butuh guidance. Dia datang kepada Tuhan karena dia butuh wisdom. Tapi pada waktu dia nggak mendapatkan, doanya nggak dijawab-jawab. Dia berkata apa? I quit. Aku nggak ke gereja. Mana Tuhan? Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak memberikan sesuatu kepadaku. Nah, ini adalah Tuhan sebagai konsep. Dan maaf, saya harus berkata jujur, masih terlalu banyak anak Tuhan yang seperti ini. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebetulnya perbedaan antara Tuhan sebagai konsep dalam hidup kita dan Tuhan sebagai kenyataan yang signifikan buat hidup kita. Hanya satu kata, yaitu kemuliaan. Kemuliaan Tuhan sudah engkau rasakan. Kemuliaan Tuhan yang Tuhan bukan karena teori, karena Bapak Gembala berkata kemuliaan Tuhan begini, kemuliaan Tuhan bukan kata orang. Tetapi engkau sendiri menikmati kemuliaan Tuhan. Nah, kata kemuliaan itu kata glory itu berasal dari bahasa Ibrani kabot. Kabot. Siapa orang Jawa sini? Ada orang Jawa? Ada. Apa? Abot. Berat. Orang Cirebon juga tahu sama. Abot, berat. Kabot itu punya bobot, punya berat, punya satu heaviness. When we talk about God's glory, it's talking about His weightiness. Pada waktu kita bicara tentang kemuliaan Tuhan, kita bicara tentang betapa bobotnya Tuhan, betapa beratnya Tuhan. Dan beratnya Tuhan tidak bisa di-compare dengan berat apapun. Karena dia maha berat, maha kuat, dan dia sangat permanen, dia sangat dominan. God's alone is matters. No one and nothing else. That's the glory, that's kabot. Waktu kita mengizinkan Tuhan mengubah hidup kita dari sekedar konsep menjadi sesuatu kemuliaan yang ternyata dinikmati oleh kita, apa yang terjadi? Kita akan mengalami goncangan. Kita akan mengalami shaking seperti bait Allah tadi waktu Tuhan datang. Bait Allah bergoncang. Karena kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, goncangan demi goncangan akan terjadi dalam diri kita. Dan jangan tiba-tiba, wah, begitu Tuhan datang penuh kemuliaan, maka kita akan punya sayap terbang kiwir-kiwir. No. Goncangan yang terjadi dalam diri kita seringkali, yang negatif dulu yang keluar dari dalam diri kita. Seperti memurnikan logam. Pemurni logam untuk memurnikan pada waktu dia dipanaskan. Maka kemuliaannya akan muncul, tetapi sebelum kemuliaan itu muncul, kotorannya dulu akan muncul. Dan kotorannya itu diambil dan dibuang. Demikian juga dalam hidup kita. Waktu kita mengalami goncangan untuk mengalami kemuliaan dari Tuhan. Pertama, kita akan mengalami goncangan diri kita sendiri. Kedua, kita akan mengalami goncangan yang dari Tuhan. Ketiga, kita akan mengalami dunia sekitar kita bergoncang. 3 goncangan ini yang akan kita pelajari. Waktu Tuhan show up himself.
dan menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Tanpa pernah diatur oleh manusia. Nah, sekarang yang kita pelajari satu. Goncangan yang dari Tuhan. Yesaya 6 ayat 1 dan Yesaya 6 ayat 4. Kita akan baca 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kita senang dengan penglihatan ini. Waktu kita ketemu dengan Tuhan, wah indah. Aku berubah, aku menikmati rasanya enteng, plong, sejahtera, dijamah Tuhan. Itu pengalaman Tuhan secara spiritual yang mungkin orang lain tidak mengalaminya. Tetapi ada satu yang berikutnya. Kalau cuma sekedar itu, kita belum berubah. Tapi ayat 4 berkata demikian. Yuk kita baca ayat 4. Maka bergoyanglah alas ambang bait pintu. Disebabkan suara orang yang berseru. Dan rumah itu pun penuh dengan asap. Saudara perhatikan. Implikasi atau dampak dari kita mengalami Tuhan. Menerima kemuliaan Tuhan yang sepenuhnya. Bukan cuma kita merasa happy, tenang, damai sejahtera. Yes. Tapi kita mengalami satu perubahan. Goncangan dalam segmen kehidupan kita. Goncangan dalam sendi-sendi keyakinan kita. Goncangan itu akan membuat kita sesuatu yang tidak nyaman. Jangan heran ada banyak orang yang kurang mengerti konsep kekristenan. Dia berkata, dulu sebelum aku sungguh-sungguh sama Tuhan, hidupku nyaman, enak-enak aja. Tapi sekarang semakin aku sungguh-sungguh dengan Tuhan, kok rasanya terlalu banyak masalah yang aku harus hadapi dan aku begitu penuh dengan problem. Nah ini loh goncangan. Satu ilustrasi akan saya sampaikan. Tolong Jul. Saya sudah siapkan ini. Yang belakang bisa lihat, kalau nggak bisa maju. Nah, inilah kehidupan kita. Seperti tabung dan masuk ke depannya. Biar nggak kehalang sama mimbar. Inilah kehidupan kita. Nyaman, indah. Saya berbuat ini contoh buat yang sudah bertobat. Buat yang belum bertobat, hidupnya nggak kayak gini. Ya. Nah, kita mengalami jamahan Tuhan, kita mengalami anugerah Tuhan, plung. Tuhan yang nampak dalam hidup kita. Kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan, plung. Kita diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kita, plung. Tapi berubah enggak? Ada goncangan, yes. Ada riak, yes. Tapi enggak mempengaruhi sendi-sendi. Enggak mempengaruhi dasar. Karena Tuhan masih sebagai konsep. Banyak anak Tuhan hidupnya seperti ini. Dari dulu juga aku begini ya, aku enggak berubah. Ya seperti ini. Konsep, aku tahu Tuhan, aku percaya Tuhan, aku tahu Tuhan Maha Kuasa, aku Tuhan Tuhan luar biasa. Tapi inilah aku gitu loh. Jangan usik hidupku yang lain. Inilah aku. Tapi waktu tanpa saudara minta, tanpa saudara sadari, sometimes not always, lewat problem. Sometimes lewat masalah, sometimes lewat hal-hal yang saudara tidak bisa solve. Terjadi trigger something, lalu saudara lari kepada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, sometimes saudara mungkin oke-oke saja, tenang seperti Yesaya, tidak punya masalah. Tapi Tuhan punya rencana yang baik buat Yesaya. Dan dia datang tanpa Yesaya undang, dia datang tanpa Yesaya minta, Yesaya nggak doa puasa, Yesaya nggak tersungkur menyembah Tuhan, enggak. Tapi Tuhan tiba-tiba hadir dengan kapasitas yang sesungguhnya, dengan bobot dan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Bam! Terjadi goncangan, shaking. Yang saudara pelihara di dalam, terkeluar. Dosa yang terhimpun di luar, di dalam, diekspos.
kelemahan yang saudara simpan diekspos sampai ke sendi-sendinya. Inilah orang yang mengalami Tuhan. Tuhan tidak lagi fit dengan kondisi hidupnya, tapi Tuhan shaking dia punya kehidupan sampai meluap keluar. Cara berpikirnya berubah. Bukan lagi saudara yang ngatur Tuhan, tapi Tuhan yang mengatur saudara. Sampai becek, gak enak, gak karuan, yes. Inilah yang dikatakan dari mulai Tuhan sebagai konsep menjadi Tuhan sebagai kenyataan. Tidak lagi nyaman berdoa ke gereja sebulan sekali. Yang penting aku ke gereja kan? Tidak. Coba saudara pikir kalau saudara ke gereja sebulan sekali, saudara cuma kasih waktu sama Tuhan bukan per puluhan, per 0, sekian persen. Saudara akan berkata gini, Pak saya di rumah juga berdoa. Yes, I know. Tadi kan saya sudah bilang itu dari doa, bahkan terima mujizat. Tetapi it's not shaking your foundation. It's not shaking your sendi-sendi kehidupan saudara. Dasar-dasar filosofi saudara tidak berubah. Tetapi saudara memakai Tuhan untuk agenda saudara. Karena saudara hanya punya konsep. When the reality of God is coming down into your life, it changes everything around. Have you ever had? Sudahkah saudara ngalaminya? Bukan cuma sekedar waktu dibaptis bertobat, aduh seneng ya. Iya, itu hanya cemplungan sedikit kerjanya Tuhan. Tapi sudahkah saudara menikmati every single place in your life, it's shaking. Saudara tidak lagi yakin dengan apa yang kau kerjakan sekarang ini oke atau tidak. Sehingga kau cari Tuhan. Itu loh yang dimaksudkan. Bagaimana Tuhan sebagai konsep. Om saya sudah melayani. Om saya sudah jadi singer. Tapi hidupmu apakah sudah menjadi apa yang Tuhan katakan the reality of God? Maaf saya tidak menyindir siapapun. Tapi inilah sebetulnya yang Tuhan mau. When he come down in Mount Sinai. Dalam Exodus 19 apa yang terjadi? Mount Sinai gempa. Jedar, goyang tubuh gunung. Waktu Tuhan come down. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 waktu hari Pentakosta apa yang terjadi? Shaking tempat itu dia berdiri, tempat dia duduk, tempat dia berdoa. Semua shaking. When the glory of God come into your life, you will trembling and shaking and say, God. Ini poin yang krusial, yang harus kita alami. Kalau kita nggak alami ini, saya nggak bicara keselamatan. Saya bicara tentang bagaimana kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita bandingkan dengan Tuhan akan menjadi tanpa bobot. Karena Tuhan yang paling berbobot, pada waktu Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kita, maka seluruh sendi kehidupan kita akan bergoncang dan akan berganti. Wow. Yuk kita baca. 2, 3. Perbedaan nyata Tuhan sebagai konsep dan Tuhan sebagai kenyataan adalah antara kita percaya kepada Tuhan dengan kita mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi. Orang yang mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi, hidupnya akan sangat berbeda. Mereka tidak pelayanan karena keharusan. Mereka tidak pelayanan karena cari berkat. Karena mereka tidak pelayanan karena mereka membutuhkan Tuhan. Enggak, tetapi mereka betul-betul melayani Tuhan karena kasih kepada kekudusan dan jati dirinya Tuhan. Wow. Contoh kita baca tadi, Yeremia pasal 1 ayat 6 dan Yesaya pasal 6. Yeremia pasal 1 dan Yeremia pasal 1 dan Yesaya pasal 6. Kalau saudara nanti baca di rumah, ada 2 kejadian yang hampir sama, tapi dialami 2 nabi besar yang berbeda.
ada perbedaan dalam Yesaya pasal 1, Yesaya pasal 6, dikatakan bahwa Yesaya itu adalah seorang yang proud, seorang young man, anak muda yang penuh dengan pendidikan, mampu, elit, bahkan dari golongan bangsawan. Bahkan dia adalah cousin daripada Raja Usia. Seorang yang brilian, jago dalam seni, jago dalam ilmu pengetahuan, dan sangat oratorik, sangat eloquent. Tapi Yeremia pasal 1 berkata bahwa Yeremia adalah seorang yang introvert. Seorang yang rendah diri, seorang yang dari latar belakang yang biasa-biasa saja, dan seorang yang tidak pernah yakin akan dirinya sendiri. Tapi waktu Tuhan melawat mereka, Tuhan berkata kepada Yesaya Tuhan bilang stop trembling. Kepada Yeremia gemeteran. Tuhan berkata kepada Yeremia, stop trembling. Tapi Tuhan berkata kepada Yesaya, silahkan kamu gemetar, karena aku sedang mengerjakan engkau. God was a concept sampai untuk dua nabi ini, Yesaya dan Yeremia. Tetapi Tuhan tidak izinkan. Dengar baik-baik saudara. Tuhan tidak izinkan saudara tinggal di dalam God as a concept. Tuhan akan lawat saudara. Tuhan akan lawat saudara dengan kasih-Nya, dengan kekudusannya. Karena dia amat sangat mengasihimu. Dia pingin supaya saudara bukan cuma tahu Tuhan, tahu kasih Tuhan, tahu kemujizatan Tuhan, tapi dia ingin saudara mengalami apa yang dia punya seutuhnya. Sehingga dia dengan tidak segan-segan akan mengubah kehidupan saudara. Nah, yang pertama tanda bahwa kita berubah dari God as a concept kepada God as a reality adalah dengan mengalami goncangan secara pribadi. Kita lihat di sini, goncangan secara pribadi. Kita akan tahu Tuhan sudah sebagai realitas dan bukan cuma sebagai konsep pada waktu kehidupan pribadi kita bergoncang dari dalam diri kita sendiri. Tidak ada orang yang nyuruh. Tidak ada orang yang paksa. Tidak ada sesuatu yang membuat saudara seperti itu, tapi sadar dari dalam diri sendiri. Kita lihat ayatnya, Yesaya pasal 5 ayat yang ke-8. 6 ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat 5 sampai 8. Aduh. Thank you ibu tukang peralat. Bener, saya kan bilang thank you. Yesaya 6 ayat 5 sampai 8. Yuk kita baca. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Tanda bahwa saudara sudah mengalami perubahan dari konsep dan mengalami kenyataan. Tidak lagi berkata, om, tante, aku pensiun dulu dari pelayanan, aku mundur dulu, aku gini. Enggak, tetapi dia akan berkata, ini aku. Utus aku mau melayani Tuhan. Amin. Amin. No matter how busy you are, no matter how condition you are, is not the reason for you to excuse to ministry. Yesaya mengalami, dari ayat yang kita baca ini, Yesaya mengalami 3 perubahan yang radikal. 1, dia mengalami keindahan Tuhan secara radikal. 2, dia mengalami humility yang radikal. Dan dia mengalami yang ketiga, purity yang radikal. Mari kita lihat. Mengalami keindahan secara radikal.
mengalami keindahan Tuhan yang radikal. Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Saudara, kita lihat di sini, serafim memuji Tuhan dengan kata-kata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Jarang dan mungkin cuma satu-satunya di Alkitab kata pengulangan sampai 3 kali. Biasanya kata pengulangan untuk menekankan arti itu cuma 2 kali. Tapi di sini serafim mengulang kata kekudusan. Holy, holy, holy. Sampai 3 kali. Apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk menekankan bahwa Tuhan yang serafim sembah adalah Tuhan yang betul-betul dan hanya Dia yang kudus. Sampai 3 kali penekanannya itu sangat penting dan kita harus mengerti bahwa Tuhan itu kudus. Selain Dia punya grace, selain Dia punya love, selain Dia punya miracles, selain Dia good, tetapi kudus. Nah, kita jarang mau mengertikan apa arti kudus itu bagi kita. Now, kita lihat. The Hebrew word for kudus adalah kados. Yang artinya adalah Tuhan itu segalanya, Tuhan itu infinitely, Tuhan itu superlatively. Artinya dia tuh di atas segalanya, dia tidak ada yang bisa dibandingkan. Kados itu artinya kudus yang sangat murni, kemurnian yang sangat murni yang tidak ada campurannya. Nah, kata holy itu adalah artinya suci dari hama. Holy water itu bukan berarti air yang sudah disembayangkan ke arwah, bukan. Holy water artinya air yang tidak ada mineral dan tidak ada bakterinya. Dalam sejarah, bukan dalam sejarah, dalam pengetahuan apotek, saudara akan belajar bagaimana mengkuduskan air atau memurnikan air. Yaitu dengan menyulingnya. Air injeksi disuling. Dari air biasa, uapnya disalurkan, lalu ditampung, dan itulah air yang kudus. Air yang suci hama. Nah saudara, kekudusan inilah yang akan kita bahas hari ini. Kekudusan Tuhan yang seperti inilah yang akan membuat kita semakin terpukau dengan Tuhan. Jadi, the word holiness also mean brilliance and beauty. Kata kudus itu juga berarti tentang brilliant dan indah. Serafim sampai menyebutnya 3 kali secara constantly. Itu menunjukkan kepada kita bahwa serafim menyembah Tuhan tanpa embel-embel. Saya ulang. Serafim menyembah Tuhan tanpa embel-embel. Para serafim memuji dan melayani Tuhan bukan berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Bukan juga karena Tuhan memberikan mereka power, approval, comfort, control, significant, and security. Mereka menyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan karena jati diri Tuhan. Karena Tuhan memang layak untuk disembah, dan untuk dilayani oleh mereka dan kita semua. Sehingga para serafim menyuarakan holy, holy, holy. Dengar ini. Bukan karena Tuhan berguna bagi mereka. Tetapi karena Tuhan indah bagi mereka. Kita sering menyanyi, menyembah, memuji Tuhan, berdoa, berpuasa. Karena Tuhan berguna bagi kita. Karena kita punya embel-embel supaya Tuhan melakukan sesuatu. The power of God, kuasa Tuhan bisa disalahgunakan dengan pengertian kita yang sangat selfish. Karena itu kuasa Tuhan bisa menyembuhkan saudara, memberkati saudara. Karena Tuhan sangat powerful. Itu tidak salah. Wisdom of God, hikmat Tuhan. Saudara bisa pakai dengan secara selfish banget. Karena saudara tahu bahwa aku butuh hikmat Tuhan untuk mengatasi kehidupan. Kita pakai, kita dekat dengan Tuhan supaya kita dapat hikmat daripada Tuhan. Dan banyak lagi yang lain yang saudara bisa gunakan untuk
kepentingan individu kita. Tapi kekudusan Tuhan, dengar baik-baik, tidak bisa saudara pergunakan dengan baik. Karena kekudusan Tuhan akan mengancam keberadaan kita. A threat. Karena kekudusan Tuhan akan mengikis apa yang tidak benar di dalam diri kita. Karena kekudusan Tuhan akan bekerja supaya kita dikuduskan untuk Dia. Dan pada waktu kita dikuduskan gak enak, sakit, dikerat, perih, dipanaskan. Kekudusan Tuhan adalah pribadi Tuhan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh kita. Bahkan kekudusan Tuhan bisa jadi ancaman bagi kita. Setiap orang yang memuja kekudusannya Tuhan adalah orang yang sangat mengasihi pribadi Tuhan. Karena kekudusannya tidak bisa disalahgunakan. Amin. His holiness is superlative. His holiness is the fact that we cannot beat God because He's powerful, is omnipower. Kekudusannya adalah hal-hal yang sangat kita tidak sukai. Tapi it's a must. Amin. Tuh pada diem. Sakit ya, ditusuk ya. Oke, kita sekarang sampai poin yang kedua. Bahwa tanda kita sudah mengalami lawatan Tuhan secara pribadi menjadi nyata. Kita mengalami kerendahan hati yang radikal. Kita mengalami bukan lagi menuding kesalahan orang, menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan. Tetapi kita betul-betul menyadari bahwa kita lah yang sumber kesalahan itu. Yesaya dalam ayat yang kelima dia berkata, woe to me. Woe is kata curse. Woe adalah kata-kata kutukan, woe adalah kata-kata negatif yang merasa dirinya tidak layak. Dan lalu dia berkata, I am ruined, I am undone, aku hancur dan aku tidak berguna, aku telanjang dan aku yang najis bibir, aku tinggal di bangsa yang najis bibir. Saudara perhatikan, waktu Tuhan melawat hidup saudara, cebluk, tuh kan, saudara bisa lihat sekarang cuman di dalamnya cuman batunya Tuhan. Saudara tidak bisa lagi lihat keindahan pribadimu. Pada waktu saudara mengalami hal ini, kita akan berkata, iya, aku memang bodoh. Ya, memang aku bejat. Ya, memang aku berdosa. Ya, memang aku gak layak. Tapi itu bukan self-condemnation. Karena di dalam Tuhan tidak ada condemnation. Itu adalah kesadaran karena dibandingkan dengan kekudusannya Tuhan, kita itu seperti gombal pun masih mending lebih kotor dari gombal. Jadi jangan sok benar, jangan sok baik, jangan sok indah. Di hadapan Tuhan, kita di hadapan gembala masih bisa. Enak aja gembala ngomong gitu, emangnya dia tahu problem gua? Ya gak tahu lah. Tapi di hadapan Tuhan kita gak bisa seperti itu. Karena dia super segalanya. Salah satu contoh. Siapa di sini? Enggak dah, jangan-jangan nanti dia tersinggung. Katakanlah saya punya bakat nyanyi yang bagus. Saya menyanyi di rumah, semua orang terkagum. Saya menyanyi di community hall di suburb di Roseville. Semua orang bilang, wah suaranya bagus banget loh Pak. Saya nyanyi di gereja. Orang bilang, wah suaranya bagus sekali Pak. Lalu saya convince bahwa suara saya bagus. Saya mau cari karir untuk menjadi penyanyi. Apa yang saya lakukan? Saya pergi audisi, pergi ke Opera House. Sydney Opera House saya daftar untuk tes singing. Lalu pada waktu di dalam perjalanan menuju ke tempat tes, saya mendengar ada orang-orang yang lagi dites. Nyanyinya kayak malaikat. Saya bilang gila, itu suaranya kayak gitu. Lah suara gua kayak gini. Saudara ngerti ini maksudnya? Bakatmu, karuniamu, talentamu, skillmu diperhadapkan dengan manusia saja. Saya level Karang Taruna atau level suburb. Dibandingkan dengan level city. Saya sudah inferior. Apalagi dibandingkan dengan level nation.
Saya lebih inferior. Nah, kekudusannya Tuhan above dari nation, above dari all nation. Kalau saudara nggak merasa dirimu salah, kalau nggak saudara merasa dirimu rendah, there's something wrong with that. Are you with me? Nangkep nggak perumpamaan ini? Nangkep nggak? Jadi di hadapan Tuhan, kita tidak ada yang bisa kita sombongin. Di hadapan Tuhan gak ada yang bisa kita giving up to Him. Semuanya dari Dia. Bahkan yang kita berikan pun is nothing. Are you with me? Kalau dihadapkan kepada karya-karya manusia yang luar biasa. Saya misalnya seorang pemain piano grade berapa? Belinda piano grade tertinggi berapa? 12. Elmans. Saya Elman. Tapi terus di-compare dengan orang kelas dunia. Yang sudah begitu top. Apalagi? Saya bilang, lah gue bisa begini, tapi dia wah. Saudara bisa lihat itu? Di atas yang tinggi masih ada yang lebih tinggi. Di atas yang lebih tinggi ada yang super tinggi. Di atas yang super tinggi ada yang maha tinggi. Yaitu Yesus Kristus. So, jangan pernah membanggakan apa yang bisa kita lakukan. Dan jangan pernah merasa terintimidasi pada waktu kita belum melakukan. Nah, apa yang terjadi dengan Yesaya? Ini saya lihat, saya kutip. Pada waktu kita belajar tentang Nabi Yesaya, sejarah bangsa Yahudi mencatat bahwa Yesaya adalah seorang dari keluarga bangsawan. Seorang yang sangat berbakat dan seorang yang sangat elit dan seorang yang sangat artistik dan seorang yang sangat smart dan sangat jenius. Wah, lengkap semuanya ada di dalam diri Yesaya. Coba satu perbandingan. Kita sekarang membaca kitab Yesaya. Saya percaya itu ditulis oleh Yesaya. Nah, kalau saudara menulis buku 3.000 atau 4.000 atau 2.000 tahun kemudian, buku saudara masih didiskusikan oleh banyak orang. Berarti saudara apa? Bukan cuma sukses sayang, berarti saudara jenius. Berarti saudara wow, catatanmu, karyamu masih dikagumi, masih didiskusikan sekian ribu tahun berikutnya. That's more than something. That's super something. Tetapi di hadapan Tuhan Yesaya berkata, I am undone. I am woo. Bayangin. Kalau saudara mau bermegah di hadapan Tuhan, saudara berkata, ya. Nah, kita lihat sekarang. Satu lagi sejarah bangsa Yahudi berkata, bahwa pada waktu Yesaya masuk ke dalam bait Allah, Raja Uzia meninggal. Nah, siapa Raja Uzia? Saya sudah katakan tadi, Raja Uzia adalah pamannya Yesaya. Dia adalah anak daripada saudara Pak Raja Uzia. Tapi sebelum meninggal, beberapa tahun sebelum meninggal, Raja Uzia itu menderita penyakit lepra. Nah, pada waktu dia menderita penyakit lepra, tentu absen dari kepemerintahan, tapi nggak ada orang yang berani kudeta. Sehingga kerajaan berjalan begitu saja dan tentu tidak baik karena rajanya tidak hadir dan rajanya tidak berfungsi sebagai raja. Nah, dengan keadaannya Yesaya yang seperti itu, sebetulnya ini kesempatan baik buat Yesaya untuk menunjukkan dirinya bahwa aku mampu, aku bisa, aku menggantikan pamanku Raja Uzia. Tapi tidak itu dengan Yesaya. Saudara perhatikan. Pada waktu kalau saudara dudukin, masukkan kaki saudara di sepatunya Yesaya. Saudara akan berkata, tidak ada orang yang lebih cocok untuk menggantikan Raja Uzia. Aku. Dan aku bisa. Karena aku pendidikan, aku begini. Dan orang-orang tua, kalau keadaan negara saat ini nggak stabil, itu karena orang-orang tua di sana tidak pernah melakukan tugasnya dengan baik. Tapi dengan kemampuan aku yang aku punya, aku bisa mengubahnya. Aku bisa melakukan negara ini menjadi lebih baik lagi. Saudara perhatikan.
Inilah ideologis banyak anak-anak muda yang berpendidikan tinggi, yang mau menggantikan posisi. Hei, aku lebih hebat dari bapakku. Hei, aku lebih hebat dari omku. Hei, aku lebih hebat dari orang-orang tua. Orang-orang tua sana tuh nggak becus ngatur. Mendingan aku yang ngatur, aku bisa ngatur. Ini ideologi yang sekarang banyak beredar di mana-mana. Anak muda menyalahkan orang tua. Orang tua nyalahkan anak muda. Dia berkata apa? Kamu masih muda, belum pengalaman. Mungkin kamu hebat dalam teori praktek. Nah, terus terjadi gap di antara mereka. Dan inilah sebetulnya yang sedang terjadi di seluruh kehidupan kita. Sampai kapanpun, kalau orang itu tidak mengalami lawatan Tuhan secara nyata, dia akan puff up, dia akan erogen, dia akan berkata, aku bisa. Dan satu lagi, kalau engkau bisa karena standar kehidupanmu, engkau akan jadi sombong. Tapi kalau engkau berhadapan pada waktunya, bahwa aduh aku nggak bisa, aku gini-gini, saudara akan jadi minder. Tidak ada yang baik. Yuk kita baca. Di seluruh Alkitab tercatat pada waktu kita berubah dari Tuhan sebagai konsep menjadi mengalami Tuhan secara pribadi. Hal itu dimulai dengan melihat keburukan dan kejelekan kita lebih dulu. Amin. Are you with me? Dan ini terbukti bukan cuma sekedar statement. Waktu Ayub dihadapkan dengan goncangan yang besar. Boom, anaknya mati. Boom, hartanya habis. Boom, badannya sakit. Boom, istrinya juga menolak dia. Apa yang terjadi? Dia berkata, Ayub berkata, dulu aku cuma mendengar dari orang lain tentang Tuhan. Dulu aku cuma melihat apa yang orang lain kerjakan tentang Tuhan. Tetapi sekarang aku bertobat. Dan sekarang aku sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Yesaya berkata, aku sudah jaga Taurat, aku sudah jadi orang baik, aku orang pintar. Tetapi begitu Tuhan melawatnya di bait Allah, woe to me. Najis, aku gak layak, aku gak bisa. Petrus berkata, waktu dia gagal menangkap ikan. Dan Tuhan bilang, tebarkan jalamu di kanan. Dia tebarkan, dia dapat ikan yang begitu penuh, 2 kapal penuh. Dan dia berkata apa kepada Yesus? Pergilah daripadaku. Saudara lihat? Aku gak layak. Petrus berkata, depart from me, O Lord, I'm a sinful man. If the presence of God come to you with real, kita gak bisa lagi puff up, kita gak bisa lagi sombong. Yang ada dalam hidup kita adalah I'm nothing. Tapi nggak berhenti sampai di sini. Ini bukan satu tindakan negatif keputusasaan. Tuhan membuat engkau menjadi putus asa. Tuhan membuat engkau menjadi sesuatu yang tidak berguna. Bukan. Bukan itu. Tuhan tidak membiarkan kita dalam keadaan bahwa kita direndahkan dan kita dibiarkan. Tapi pada waktu yang bersamaan ayat berikutnya. Di sini saya berkata bahwa Tuhan melawat dia. Tuhan melawat dia, bukan cuma Tuhan memberikan dia kesempatan untuk mengakui dia tidak layak. Tapi Tuhan menggerakkan serafim untuk mengambil bara perapian yang sangat kudus. Yang tangannya serafim sendiri gak bisa pakai tangan. Dia harus pakai tong, dia pakai pencepit untuk mengambil bara itu. Dan apa yang serafim lakukan? Tempelkan di bibir dan lidahnya Yesaya. Api kekudusannya Tuhan, dengar baik-baik, tidak pernah untuk mentahirkan. Api kekudusannya Tuhan biasanya dipakai untuk menghukum. Tapi di sini api kekudusannya Tuhan dipakai untuk mentahirkan lidahnya Yesaya. Yang dikatakan I am undone, I am unclean lips, I am living in the unclean nation. Saudara, God sweet. Yesaya punya self image
yang tadinya udah broken, yang tadinya udah gak bisa apa-apa. Sekarang Tuhan katakan, now his self-image has been deconstructed and reconstructed at the spot at the same time. Dengar baik-baik ini. Waktu Tuhan melawat Anda akan terpuruk dengan dosamu, tetapi juga sekaligus Anda akan bangkit merasa Tuhan begitu melayakan Anda. Tidak berlama-lama bermain-main dengan self-pity, melankoli, gak bisa mundur dari pelayanan, gak mau pelayanan, bukan. Tetapi sungguh-sungguh ada api yang membakar, yang menguduskan. In the grace of God, you both bold and humble at the same time. Amen. Because you are more wicked than you ever dare to believe, and you are more loved than whatever you dare to hope at the same time. Tuhan berkata bahwa kamu lebih buruk daripada yang kamu pikir, tetapi aku menguduskan kamu. Kamu bisa berharap lebih baik daripada yang bisa kamu harapkan. Karena ada kasihku. Saudara, ini akan membuat hidup kita. Waktunya udah habis Tuhan, tolong. Saya masih punya, tambah ya dikit ya, gak apa-apa ya, tambah dikit. Karena kalau nggak diteruskan ini poinnya bagus banget yang terakhir. Bagaimana caranya Tuhan bisa menjadi agen untuk memurnikan dan menyucikan kita. Setelah kejadian Yesaya, beratus tahun kemudian, ada satu kejadian yang mirip. Kita baca Matius 27 ayat 45, 46. 2, 3. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu, kita baca lagi. 2, 3. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Di bukit-bukit batu itu terbelah. When God revealed His holiness to His Son. Terjadi gempa bumi besar. Terjadi shaking yang besar. Terjadi hal-hal yang luar biasa. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, saudara ingat dia di mana? Di Taman Getsemani. Dia berkata apa? My soul is sorrowful even unto death. Apa yang Yesus katakan? Aku sungguh-sungguh menderita, aku sangat-sangat tidak layak, aku sungguh-sungguh. Woe to me, I am undone, I am ruined, aku binasa. Tetapi bedanya waktu Yesaya ngomong seperti itu Tuhan kirim serafim. Tapi waktu Yesus berkata seperti itu, I'm so worried, I'm sorrowful until to death. Tuhan tidak mengirim malaikat. Tuhan tidak kirim siapapun untuk meneguhkan Yesus. Kenapa? Karena memang dia ditargetkan untuk mati seperti itu. Dia ditargetkan untuk mengalami kematian yang sangat mengerikan. Yesus Kristus adalah penguasa dunia yang datang kali pertama bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk dihakimi dan menerima penghukuman ganti kita. Yesus digoncangkan dengan hebat supaya kita tidak tergoncangkan, sehingga semua dosa kita bisa ditebus, sehingga kita bisa mendapatkan jati diri yang benar dari jati diri Tuhan Yesus yang sudah tergoncangkan dengan hebat, dan supaya kemuliaan Tuhan ditaruh dalam diri kita. Saudara perhatikan itu. Yesaya digoncangkan tetapi ditolong. Yesus Kristus digoncangkan tetapi Bapa tidak menolong. Karena memang itulah tugasnya dia. Untuk itulah dia mati, untuk itulah dia datang, untuk itulah dia bergerak. Cepat saja. Yang ketiga, goncangan dunia di sekitar kita. Setelah Yesaya berkata bahwa aku najis bibir, aku gak berkata, tapi Tuhan mengirimkan serafim dan menyucikan dia. Apa yang Tuhan katakan? Hey, aku punya pekerjaan, aku punya tugas. Aku mau mengirim seseorang untuk melayani aku dan menjadi alatku. Siapakah yang akan aku kirim? Yesaya berkata apa? Here I am.
send you. Amin. Here I am, send you. Saudara dengar baik-baik. Waktu engkau digoncangkan, waktu dunia sekitar kita tergoncang, gak usah ada orang suruh. Engkau pasti akan menyiapkan dirimu untuk melayani Tuhan. Saya ungkap sedikit saja sejarah bagaimana kami. Kami dulu di Bali, sangat mampan. Bisnis diberkati, rumah bagus, pelayanan di gereja oke, saya menjadi asistennya Pak Arifin. Semuanya begitu nyaman. Sampai satu hari, Pak Arifin berkata, rubah liburan kamu. Tadinya kita mau ke Eropa, Pak Arifin bilang ke Australia. Mending kalau dibayarin, enggak dibayarin. Kita bayar sendiri semuanya. Nah di Australia itulah saya dipertemukan dengan orang-orang seperti domba tanpa gembala. Dan di jalan, perkembangan pulang, bulan Juni tahun 1996, di atas pesawat terbang, saya nangis. Saya mengalami Tuhan. Hati saya tertinggal di Sydney. Sudah puluhan kalau nggak ratusan kali Pak Arifin berkata, saya pergi jadi gembala di Lombok. Saya pergi jadi gembala di Sumbawa. Saya pergi jadi gembala di Kupang. Saya pergi jadi gembala di Ambon. Tapi semua saya tolak. Tapi waktu pulang dari Sydney, saya menangis. Dan saya ngomong sama istri saya, hatiku tertinggal di sana. This is the one. When God show himself to you, gak ada orang yang mesti ngomong. Gak ada orang yang mesti melakukan apapun. Diri kita tergoncang. Dan kita menyiapkan diri kita available. Kita menyiapkan diri kita untuk bisa melayani Tuhan. Tanpa pamrih, gak ada orang yang janji ngasih gaji. Gak ada orang yang janji akan jamin kehidupan kita di Sydney, Australia. Kita harus tinggalkan keluarga, kenyamanan, keuangan, rumah. Saya tidak mengatakan ini untuk ungkit-ungkit saudara, tapi saya hanya mencontohkan apa yang Yesaya alami. Here I am, send me Lord. Dia lupa bahwa dia adalah calon raja. Dia lupa bahwa dia adalah Nobel. Dia lupa dia adalah orang yang sangat hebat. Tetapi Tuhan bilang, wait a minute. Tugas yang akan kamu sampaikan, tugas yang akan kamu emban, itu sangat berat. Kamu akan berkhotbah, mengajar. Dan tidak ada satupun orang bertobat. Tidak akan ada hasilnya. Apa ya saya mundur? No. Demikian juga dengan kami di sini. Dulu kami di Indonesia sangat alergi dengan orang-orang yang sok kaya, sok pinter, sok ngatur. Saya nggak suka dengan orang-orang seperti itu. Tapi sampai di Australia, ternyata saya dipertemukan dengan satu komunitas orang-orang Indonesia yang ada Australia. Yang pikirannya lebih sempit daripada orang Indonesia. Bapak Gembala saya ketawa, dia bilang apa? Kapok, rasain loh. Disuruh kemana-mana gak mau, sekarang itu waktu. Sudah, saya tidak membandingkan, tapi ini pengalaman. Apakah saya quit? Apakah saya mundur teratur? Tidak. Dengan langkah seperti itu 3 bulan kemudian, Pak Arifin berkata, sorry ada devaluasi. Kita nggak bisa lagi kirim kamu uang. My goodness. Saya menangis. Saya gemetar. Sendian saya semua hancur. Dan saya cuma berkata, Pak, kalau Tuhan yang suruh kami kemari, hanya kematiannya akan bawa saya balik ke Indonesia. Saya puasa. Saya doa. Saya melakukan apapun yang bisa saya lakukan. Untuk 3,5 tahun. Sampai saya jatuh semaput, saya muntah. Gak ada orang tolong, gak ada orang beli persembahan, gak ada. Tapi saya gak mundur. Karena pada waktu Tuhan menjadi sangat nyata dalam diri saya. Tidak ada halangan yang bisa menghambat saya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang aku utus? Dan siapakah akan mau aku utus? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yuk kita baca statement ini. Pada waktu Tuhan menjadi sangat nyata, dia akan menerobos hati kita dengan kuasa yang sangat kuat. Sehingga kita tidak menghindar, tidak bisa melupakannya. Dan dia kerja terus menerus sampai kita melakukannya. Saudara lihat, itulah kenyataan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Tidak ada yang bisa melanggar, tidak ada yang bisa mengubah jati diri Tuhan utuh dalam diri kita. Lihat,
hanya pribadi Tuhan. Dan sekali Tuhan mengubah kita, selamanya Tuhan mengubah kita. Yang kedua, selain tadi yang pertama, kebersediaan kita. Yang kedua sekarang, bisa diandalkan. Jadi Yesaya berkata, inilah aku, utus aku. Dia walaupun keadaannya buruk, walaupun keadaannya tidak ada orang bertobat. Tapi Yesaya berkata, never mind, I will go. I will go. I will go. Jadi tujuan Yesaya bukan cari popularitas. Tujuan Yesaya bukan cari kehebatan. Tujuan Yesaya bukan cari umat. Tujuan Yesaya cuma satu, menyembah Tuhan dalam kekudusannya. Whatever you say God, I will do it. Ini loh orang yang sudah bertemu dengan Tuhan. Ini loh orang yang sudah hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Tidak ada lagi bentuk jati dirinya, yang ada bentuk Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, menimbulkan pengharapan. Dari mana kata timbulkan pengharapan? Ayat terakhir, ayat yang ke-13 dari yang kita baca tadi dikatakan di sini. Berkata begini, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Dari tunggul kehidupan Yesaya, dari tunggul bangsa Israel yang menolak Tuhan, Tuhan menyerahkan bangsa Israel seperti Roma pasal 1. Paulus berkata, Tuhan menyerahkan orang-orang Roma untuk mengalami kehidupannya seenaknya sendiri seperti bangsa Israel. Diserahkan, lakukan apa yang kamu mau, karena mereka sudah tidak mau mendengar firman Tuhan. Tetapi Yesaya berkata, aku akan terus melayani Tuhan. Dan karena kesetiaannya Yesaya, Tuhan berkata, dari kehidupan kehancuran Israel akan muncul satu tunggul. Siapa? Yesus Kristus. Inilah yang diharapkan. Dari gereja Rock Sydney akan muncul satu tunggul yang dikuasai oleh Yesus Kristus. Yang akan menggantikan saya. Yang akan membuat gereja ini menjadi melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya, bukan kehendak istri saya, bukan kehendak Yosi. Tetapi God reality ada di dalam hidupnya. Dan inilah yang membuat saya berharap bahwa gereja kita bersama dengan Tuhan mempunyai masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hidup saudara bersama dengan Tuhan mempunyai satu pengharapan. Mungkin saudara sedang sekarang dalam keadaan di lembah. Mungkin saudara sedang dalam keadaan terpuruk. Tapi satu pengharapan. Dari sana akan muncul tunggul kehidupan, yaitu Yesus Kristus yang akan memberkati hidup saudara. If God is your reality, then you'll always work. No matter how it's look around you, it's the hope of the knowledge that eventually everything said is going to come untrue. So with that availability, with that dependability, and with that expectancy, God say, here I am, send me. Give yourself, not just your money, not just your time, but give yourself to the vision of God. Amen. Tuhan, hamba sudah selesai untuk berbicara. Tapi hamba minta Tuhan, mereka bukan cuma mendengar, mereka bukan cuma tahu, mereka bukan cuma mengerti, tapi hanya Roh Kudus yang bisa membuat pendengaran mereka, penglihatan mereka, pengetahuan mereka menjadi satu revelation, menjadi satu perwujudan penampakan Tuhan yang signifikan dalam hidup mereka. Seperti Engkau nampak dalam hidup kami, seperti Engkau nampak dalam hidup Yesaya, seperti Engkau nampak dalam hidup hamba-hambamu yang sudah Engkau nyatakan secara pribadi. Sampai kapanpun perubahan itu tidak akan berubah lagi. Karena Tuhan yang sudah mengubahnya. Kami mungkin terpuruk, kami mungkin jatuh, kami mungkin salah, kami mungkin ada di lembah, tapi kami punya pengharapan bahwa Engkau akan melanjutkan dan akan meneruskan semua firman-Mu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, satukan roti ini dengan tubuh-Mu, cawan anggur dengan darah-Mu, sehingga benar-benar menjadi makanan dan minuman yang sejati untuk kami bisa mengalami Tuhan secara pribadi pada pagi hari ini, baik yang di sini maupun yang ikut dengan online. Kami boleh merubah dari kenal konsep Tuhan menjadi kenyataan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus,
Amin. Silakan.